Oleh karena itu pula lah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan sebuah doa kepada sahabat-sahabatnya. Allahumma ja'al awsa'a rizqika alayya inda kibari sinni wa inqidai umuri. Ya Allah, jadikanlah rezekiku yang paling lapang pada saat usiaku telah tua dan ketika aku berada di penghujung usiaku. Ayo baca kitab. Oi. Jangan lupa subscribe, like, dan share Baca Kitab Boy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita melanjutkan lagi pembacaan kitab tafsir Ibnu Katsir. Dan kini kita telah sampai kepada pembahasan ayat 266 surah Al-Baqarah. Baik, mari kita mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ayawaddu ahadukum an takuna lahu jannatum min nakhilin wa a'nab. Adakah salah seorang di antara kalian yang ingin memiliki kebun kurma dan kebun anggur, tajri min tahtihal anhar, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Lahu fiha min kulli thamarat. Di dalam kebun itu dia memiliki segala macam buah-buahan. Wa asabahul kibaru wa lahu dzurriyyatun du'afa. Kemudian datanglah masa tuanya kepada dirinya, sedangkan dia memiliki keturunan yang masih kecil-kecil. Fa asabaha i'sarun fihi narun fahtarakat. Lalu kebun itu ditiup oleh angin yang keras yang mengandung api sehingga terbakarlah kebunnya. Kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun. Seperti itulah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu memikirkannya. Quran Surah Al-Baqarah ayat 266. Berkenaan dengan tafsir ayat ini, Al-Hafiz Ibnu Katsir menjelaskannya sebagai berikut. Imam Al-Bukhari meriwayatkan sebuah hadis berkenaan dengan tafsir ayat ini yang bersumber dari Ibnu Abbas, dan asar ini disampaikan pula dari Ubaid Ibnu Umair yang menceritakan bahwasanya pada suatu ketika Khalifah Umar Ibnu Al-Khattab bertanya kepada para sahabatnya tentang maksud ayat ayawaddu ahadukum an takuna lahu jannatum min nakhilin wa a'nab. Apakah ada salah seorang di antara kalian yang ingin memiliki kebun kurma dan kebun anggur? Adakah kalian memahami maksudnya? Kemudian para sahabat beliau menjawab bahwasanya Allah lebih mengetahui tentang maksudnya. Dan ketika Khalifah Umar radhiyallahu anhu mendengar jawaban itu, dia pun marah dan menegurnya agar mereka tidak mengatakan seperti itu, dan Umar berkata, katakanlah oleh kalian, kami mengetahuinya atau kami tidak mengetahuinya. Maka Ibnu Abbas pun berkata, wahai Amirul Mukminin,
aku mengetahui sedikit tentang makna dari firman Allah itu. Maka Umar radhiyallahu anhu berkata, wahai anak saudaraku, katakanlah apa yang kamu ketahui tentang hal itu, dan janganlah kamu merasa rendah diri. Ibnu Abbas kemudian berkata, makna ayat ini mengandung perumpamaan yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang suatu amal perbuatan. Khalifah Umar kemudian bertanya, amal apakah yang kamu maksudkan itu? Ibnu Abbas kemudian menjawab bahwasanya ayat itu ditujukan kepada seorang laki-laki yang kaya raya. Lalu dia beramal untuk ketaatannya kepada Allah Ta'ala. Dia melakukan amal perbuatan itu hanya untuk mendapatkan keridhaan Allah saja. Kemudian Allah mengirimkan setan kepadanya untuk mengujinya. Akhirnya dia melakukan perbuatan-perbuatan maksiat sehingga habislah pahala-pahala atas amal kebaikannya. Kemudian Imam Al-Bukhari juga meriwayatkannya dari Al-Hasan ibnu Muhammad Az-Za'farani, dari Hajjaj ibnu Muhammad Al-A'war, dari Ibnu Juraij. Makna yang terkandung di dalam hadis ini sudah cukup dan memadai sebagai tafsir dari ayat ini, yang kesimpulannya adalah menjelaskan tentang perumpamaan dari suatu amal soleh pada permulaannya. Kemudian setelah itu keadaan orang yang beramal soleh itu berubah, berbalik 180 derajat. Sehingga orang yang pada awalnya gemar melakukan perbuatan baik, gemar melakukan amal saleh, akan tetapi pada perjalanan hidupnya dia berubah menjadi orang yang gemar untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang maksiat yang tidak Allah ridai. Oleh karena itulah Allah berfirman, wa asabahul kibaru, dan datanglah kepadanya masa tua, walahu dzurriyyatun du'afa, sedangkan dia masih mempunyai anak keturunan yang kecil-kecil, fa asabaha i'sarun fihi narun fahtarakat. Maka kemudian kebun itu dihembus oleh angin panas yang mengandung api hingga habis terbakar semuanya. Perumpamaan ini Allah berikan untuk menggambarkan orang-orang yang sudah bersusah payah untuk melakukan amal kebajikan pada masa mudanya. Kemudian ketika masa tuanya tiba, justru dia berpaling dari Allah dan cenderung kepada kemaksiatan yang menjauhkan dirinya dari keridhaan Allah. Allah gambarkan sebagai fa'asabaha i'sarun fihi narum fahtarakat. Bagaikan kebun yang indah, kemudian kebun itu terbakar habis sama sekali, tanpa menyisakan apapun juga. Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari jalur Al-Aufi dari Ibnu Abbas yang menyatakan bahwasanya ini adalah perumpamaan yang sangat bermakna untuk direnungkan. Dan memang benar bahwasanya setiap perumpamaan yang Allah berikan di dalam Al-Quran mengandung pelajaran yang penting untuk direnungkan. Menurut Ibnu Abbas, ayat ini
mengandung dua episode kehidupan. Yang pertama adalah fase kehidupan pada saat seseorang berusia masih muda. Dan untuk fase ini Allah menyebutkan di dalam firman-Nya, ayawaddu ahadukum an takuna lahu jannatum min nakhilin wa a'nab. Adakah di antara kalian yang menginginkan untuk memiliki kebun kurma dan kebun anggur, tajri min tahtihal anhar, yang kebun itu memiliki sungai-sungai yang mengalir padanya, lahu fiha min kulli thamarat, dan di dalam kebun itu terdapat berbagai macam buah-buahan. Maka fase pertama ini digambarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai kehidupan masa muda yang penuh optimisme, yang penuh dengan kesuksesan dan keberhasilan, yang penuh dengan amalan-amalan yang membanggakan, yang penuh dengan harapan-harapan. Demikian itu adalah fase kehidupan di saat ia masih berusia muda. Seperti itulah yang dijelaskan oleh Ibnu Abbas. Kemudian Allah menggambarkan fase kedua dengan firman-Nya, wa asabahul kibaru. Kemudian datanglah masa tua pada orang itu. Dan ketika usia tua itu mendatanginya, walahu zurriyatun du'afa, orang yang sudah beranjak masuk kepada usia yang tua itu memiliki anak-anak yang masih kecil-kecil, yang masih lemah, yang tidak dapat menjaga keselamatan dan kesejahteraan diri mereka sendiri. Bagian dari firman ini menggambarkan bahwasanya orang itu berada di dalam kehidupan yang baik, yang serba tercukupi, dan optimisme yang bagus di dalam masa depan dirinya sendiri, dan untuk menyiapkan bekal buat anak-anaknya yang masih kecil-kecil itu. Akan tetapi diteruskan oleh Allah Ta'ala di dalam firman-Nya, fa'asabaha i'sarun fihi narum fahtarakat. Di dalam perjalanannya yang serba baik itu, kemudian terperosok ke dalam perilaku yang buruk yang menjauhkan dirinya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dia kemudian mendapati bahwasanya kebaikan yang dilakukannya di masa lalu tidak memiliki makna sama sekali baginya. Juga bagi anak keturunannya. Sebagaimana kebun yang telah ditanamnya susah payah bertahun-tahun sebelumnya, tiba-tiba menjadi musnah begitu saja, dan dia tidak dapat mengharapkan apapun darinya. Padahal pada saat itu dia sudah berada pada kondisi yang sangat membutuhkan buah-buahan yang dihasilkan oleh kebun itu. Dan pada saat itu pula anak-anaknya membutuhkan jaminan atas masa depannya lewat apa yang telah diusahakannya selama bertahun-tahun sebelumnya di dalam fase pertama kehidupannya. Maka dapat dibayangkan betapa ruginya orang itu dan betapa kecewanya dia karena apa yang diharapkannya untuk masa depan dirinya dan masa depan anak-anaknya musnah begitu saja, diakibatkan oleh kesalahan dan perbuatan-perbuatan maksiat serta kekeliruan-kekeliruan yang dilakukannya pada usia tuanya. Oleh karena itu pula lah Rasulullah SAW mengajarkan sebuah doa kepada sahabat-sahabatnya. Allahumma ja'al awsa'a rizqika alayya
inda kibari sinni wangkidai umuri. Ya Allah, jadikanlah rezekiku yang paling lapang pada saat usiaku telah tua dan ketika aku berada di penghujung usiaku. Kemudian Allah meneruskan firman-Nya, kadzalika yubayyinullahu lakumul ayat. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada kalian, la'allakum tatafakkarun, supaya kalian memikirkannya. Dengan penutup firman-Nya ini, Allah menghendaki agar kalian merenungkan perumpamaan-perumpamaan yang telah diberikannya hingga memahami maknanya dan menjadi bekal bagi kehidupannya. Hal ini sebagaimana Allah Ta'ala telah firmankan, wa tilkal amsalu nadribuha linnas, dan perumpamaan-perumpamaan itu kami buat untuk manusia, wa ma ya'qiluha illal alimun, dan tidak ada yang akan memahaminya kecuali orang-orang yang berilmu. Quran Surah Al-Ankabut ayat 43. Demikianlah tafsir Ibnu Katsir untuk ayat 266 Surah Al-Baqarah. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah pada kesempatan yang akan datang kita akan melanjutkan kembali pembacaan kitab tafsir Ibnu Katsir untuk ayat-ayat yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo baca kitab. Oi. Jangan lupa subscribe, like, dan share Baca Kitab Boy.